Yang bersambal. Iya. Sambal lado. Sambal nasi padang. Ada di gula-gulayan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Morning Call Departemen Polkes GPIB di hari ini Minggu 11 Oktober 2020. Saat ini bersama dengan saya Pendeta Patricia Lisa Syarana Mual sebagai pendeta jemaat di GPIB Kasih Abadi Perawang, khususnya melayani di Pos Polkes Teluk Siak. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berada di gedung gereja bakal jemaat Pos Polkes Teluk Siak Riau yang masih dalam proses pembangunan saat ini. Sebelum kita mengawali hari ini, mari kita mengambil waktu untuk bersama-sama bersekutu di hari Minggu saat ini. Mari kita persiapkan firman Tuhan di hari Minggu 11 Oktober 2020 yang terdapat di dalam kitab Hosea pasalnya yang ke-6 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Tapi sebelum kita membaca, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Allah yang kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Tuhan di hari baru, di pagi hari ini Tuhan boleh kembali memberikan kami kekuatan, kesehatan untuk menikmati hari dalam tahun anugerah Tuhan di saat ini. Bapa Surgawi, mengawali hari kami di hari ini, kami ingin membaca dan merenungkan firman kebenaran Bapa. Namun dalam keterbatasan dan kelemahan kami, berikanlah kami anugerah Roh Kudus-Mu supaya firman Tuhan yang hendak kami baca dan renungkan dapat memberikan kekuatan bagi iman pengharapan kami, khususnya menjadi suluh dalam langkah hidup kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah Kristus firman Allah yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Hosea pasal 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, firman Tuhan menyatakan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan.
Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagaimana perasaan kita ketika orang yang begitu kita sayangi, orang yang begitu kita kasihi, lalu kemudian berbalik mengkhianati kita? Atau bagaimana kita selaku orang yang telah diselamatkan oleh kasih Allah, kemudian kita berbalik mengkhianati Tuhan kita? Kondisi ini pun yang dialami oleh Allah ketika Ia melihat umat pilihannya bersama dengan para imam dan raja-raja dalam konteks kitab Hosea berbalik mengkhianati Allah. Namun lebih jauh, mari kita memperhatikan perikop bacaan di saat ini. Hosea memulai dengan sebuah seruan, mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Hosea dalam perkenalan di sini dikatakan sebagai anak dari seorang bernama Beeri dalam Hosea pasal pertama ayat 1. Ia ditugaskan oleh Allah untuk hadir di tengah-tengah umat pilihan Israel untuk memberikan kesadaran bagi umat Allah yang kala itu mereka melakukan pengkhianatan terhadap Allah. Di ayat selanjutnya dalam pasal 6 ayat 7 dan ayat 10 menjadi penjelasan bagaimana sikap tindakan yang dilakukan oleh umat Allah. Tetapi mereka itu telah melangkahi perjanjian di Adam, di sana mereka telah berkhianat terhadap Aku. Di antara kaum Israel telah kulihat hal-hal yang mengerikan. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menajiskan diri. Sehingga dari ayat ini kita menemukan bahwa sungguh umat Allah, sungguh imam dan para raja-raja kala itu, mereka berbalik meninggalkan Tuhan. Mereka bahkan menajiskan diri mereka, melakukan tindakan keji di hadapan Allah. Dan hal itu tidak menjadi kompromi buat Allah. Tuhan menghukum mereka dengan cara mereka harus mengalami penderitaan, mengalami pembuangan di bawah jajahan jarahan bangsa Babel. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, hadirnya Hosea, seorang nabi yang berarti arti namanya adalah keselamatan ini, membuat dan menggugah agar umat Tuhan, para imam dan para raja-raja bisa berbalik mengenal Allah kembali, supaya mereka melihat bahwa hanya Allah yang bisa dan sanggup untuk mengembalikan, untuk memulihkan keadaan mereka. Berada di bawah jajahan dan jarahan bangsa asing Babel membuat mereka harus kehilangan orang-orang yang mereka kasih, membuat kehidupan mereka hancur. Mereka berada di bawah tekanan penderitaan bangsa Babel. Tapi Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya mereka pun bisa benar-benar dan sungguh-sungguh bertobat, bukan hanya sebuah kepura-puraan belaka. Hosea dalam ayat yang pertama tadi, ia sangat mengenal Allahnya. Ia sangat percaya bahwa hanya Dia, hanya Tuhan yang mampu untuk memulihkan keadaannya. Tidak ada yang lain. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan bahwa Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Dan ini masih berkesinambungan dengan ayat yang pertama, bahwa Hosea, Nabi Hosea adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah, yang sangat mengenal pribadi Allah. Kita mengenal bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang sangat mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi sayangnya, kasih dan kemurahan Allah tidak diindahkan oleh umatnya.
tidak diindahkan oleh Israel, bahkan oleh para imam dan para raja-raja kala itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah kecewa, Allah marah, Allah mengizinkan ini terjadi, namun bukan tanpa adanya tujuan di balik semua itu. Penghukuman diizinkan oleh Tuhan terjadi supaya umat Tuhan benar-benar mereka menyadari akan kesalahan mereka di hadapan Allah. Ayat ketiga, kembali Hosea menyerukan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Di pasal sebelumnya, Hosea pasal 1 ayat 7, di sana menggambarkan bahwa Tuhan sangat menyayangi umatnya, firman-Nya. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Dan ini sungguh bukti bagaimana kasih Allah menyertai umatnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Allah begitu mengasihi Bapak Ibu saudara dan saya. Allah begitu menyayangi kita, dan Ia mengharapkan agar setiap umatnya pun dapat memiliki kasih yang sama, baik terhadap sesama maupun terhadap Allah yang lebih dahulu mengasihi kita. Kesempatan diberikan oleh Allah kepada umatnya Israel dan para pembesar, para imam dan raja-raja yang telah lebih dahulu berbalik daripada Tuhan, supaya mereka tidak hanya sekadar bicara, tidak hanya sekadar berpura-pura untuk bertobat kepada Tuhan. Sehingga seruan ini bukan hanya sebuah seruan belaka, tapi bagaimana mereka sungguh-sungguh dalam kesungguhan hati, mereka bisa 100% berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sayangnya kasih dan kemurahan Tuhan itu tidak diindahkan oleh umat Israel. Sayangnya mereka melakukan berbagai pelanggaran terus-menerus, sehingga membuat hati Allah terluka. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah berkompromi dengan yang namanya dosa. Tapi Tuhan juga adalah Allah yang penuh kasih, yang ketika kita dalam kesungguhan hati kita berseru kepadanya, bertobat dan ingin berbalik kepada jalan Allah, maka di situ Allah mengampuni kita dan kembali memulihkan keadaan kita. Firman Tuhan pada saat ini kembali mengajak kita bersama untuk mari kita belajar untuk menjadi pribadi yang benar-benar berbalik mengenal Tuhan. Istilah mengenal bukan hanya sebatas ketika kita tahu bahwa Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih, bukan hanya kita sekadar percaya kepada Dia bahwa Dia adalah juru selamat kita yang hidup, tapi bagaimana kita benar-benar 100% bisa bertobat, 100% kita menanggalkan kehidupan lama kita untuk kita perbaharui menjadi pribadi yang baik dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Olehnya dengan kesungguhan hati, jangan kita berpura-pura menjadi pribadi yang hari ini kita mengatakan bertobat, lalu kemudian kita melakukan pelanggaran. Jangan kita menjadi orang Kristen tobat lalu kita kumat kemudian. Tapi mari kita menjadi pribadi yang benar-benar seturut dengan kehendak Tuhan. Pikiran, perkataan yang sia-sia selama ini, yang mungkin tanpa sadar kita telah melukai orang-orang atau sesama kita, bahkan mungkin saja tanpa sadar kita telah melukai Allah. Mari kita ubah itu, kita baharui hidup kita untuk menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam situasi menghadapi pandemi COVID-19 saat ini pun kita kembali diingatkan
bahwa dalam keterbatasan kita selaku manusia biasa, kita adalah manusia yang terbatas, yang tanpa Tuhan kita tidak mampu dan sanggup untuk melangkah dan melakukan berbagai aktivitas kita. Oleh sebab itu, menyadari akan hal itu, kita butuh Tuhan, kita butuh Allah untuk memperlengkapi diri kita. Mari kembali berbalik, membaharui diri kepada Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka kita pasti dipulihkan dari berbagai hal, bahkan dalam situasi kondisi pandemi sekalipun. Tuhan Yesus memberkati dan memulihkan kita. Berbaliklah hanya kepada Dia, membaharui diri kita menjadi pribadi Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, mari kita menutup persekutuan kita di hari ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang maha kasih, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan oleh karena waktu dan kesempatan tersedia bagi kami umat Tuhan dalam mengawali hari baru di saat ini. Kami sudah boleh memberi diri kami dalam persekutuan bersama, membaca merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami di sepanjang hari ini dalam berbagai kegiatan aktivitas tanggung jawab kami. Di mana saja kami berada, di mana saja Tuhan mempercayakan kami untuk mengemban tanggung jawab kami. Bapa Surgawi, berkenan Engkau berkati kehidupan kami sekalian di sepanjang hari ini dalam berbagai aktivitas kami, dalam berbagai persekutuan, peribadahan. Tuhan yang senantiasa memampukan kami dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan, dengan roh hikmat kami dituntun untuk bisa melakukan berbagai hal seturut dengan kehendak Allah, menjalani firman Tuhan sebagai falsafah hidup kami. Dan kami pun boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan hadirat-Mu Bapa. Kami tidak hanya sekedar mengenal Engkau, tapi kami boleh sungguh-sungguh mengimani, menyatakan kasih kepada sesama kami, bahkan kepada Allah yang lebih dahulu mengasihi kami. Allah Bapa di surga, berkenan Engkau berkati Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dalam lingkup sinodal, bahkan seluruh para pelayan Tuhan yang melayani. Tuhan memberkati akan pelayanan yang kami lakukan di jemaat kami masing-masing. Berkenan Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami. Tuhan yang senantiasa memampukan para pemimpin agar mereka pun boleh menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik. Situasi kondisi pandemi COVID-19 sampai saat ini Tuhan, kami meminta belas kasih Allah untuk segera memulihkan keadaan kami. Berkati mereka yang saat ini berjuang, bergumul untuk pemulihan diri mereka, baik yang berada di rumah maupun di rumah sakit. Mereka yang merindukan belas kasih Allah untuk melawat dan memulihkan keadaan mereka. Sekiranya Tuhan menjamah, melawat dan memulihkan keadaan masing-masing orang yang saat ini meminta dengan kesungguhan hati, Tuhan, pulihkanlah kami, pulihkanlah negeri ini. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, cita-cita, rencana dan harapan kami Tuhan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur, berserah kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, demikianlah kegiatan Morning Call di pagi hari ini. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, selamat beribadah bersama dengan keluarga terkasih. Tuhan Yesus memberkati.